Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, pada tahun 2022 OJK itu sudah mewacanakan untuk menghapus debt collector dari pinjol. Jadi tidak ada yang boleh menagih di pinjol itu ya. Bisa kita lihat di CNBC Indonesia pada tahun 2022, kita kembali ke masa lalu ya. Pada 11 Februari 2022 OJK bilang penagihan di pinjol debt collector bisa dilarang. Ya, lalu ini isinya di masa depan penggunaan debt collector untuk pinjol berpotensi dihilangkan atau dilarang. Nah, tapi ya sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Kenapa tuh belum ada kelanjutannya gitu ya? Kan menjadi tanda tanya besar ya untuk kita semua gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kacamata saya ini, kacamata Raja Galba ini karena lagi kolaps. Ya, banyak yang kolaps. Kalau pinjol lagi kolaps, itu pasti butuh tenaga penagih ya untuk mengumpulkan uang-uangnya. Ya, bisa kita lihat ya, Dana Fix bangkrut, Jembatan Emas bangkrut, Investri juga lagi sepertinya mau bangkrut juga, dan lain-lain. Ya, seperti Cashwagon dan lain-lain itu kan pada bangkrut. Gitu ya. Jadi kita harus tetap percaya bahwa pinjol-pinjol ini bisa musnah ya. Jangan pernah kehilangan kepercayaan sedikit pun bahwa pinjol-pinjol ini sangat kuat, tidak bisa musnah, sangat kuat sekali, akan terus ada gitu ya. Jangan, ya kita harus percaya bahwa pinjol-pinjol ini akan musnah, oke? Nah, lalu tentang penagihan debt collector, saya baru saja mendapatkan berita yang sangat wah sekali, ya. Mari kita tengok beritanya. Nah, di sini dia dari kompas.com. Judulnya, warganya terganggu, ketua RW di Cilincing usir paksa debt collector yang mangkal di wilayahnya. Ya, kita baca sebentar di sini ya. Nah, ini itunya ya. Foto aslinya. Foto asli dari perkara tersebut. Oke. Ini kayaknya Pak RT-nya, ini debt collector-nya 2 orang. Oke, langsung saja kita baca beritanya. Nah, Eprianto, Ketua RW 10, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, nekat mengusir paksa 2 debt collector yang sering mangkal di wilayahnya karena tak mau pergi meski sudah berkali-kali diperingati. Sebab debt collector tersebut sudah dia peringatkan sebanyak 4 kali, masih aja di situ, kata Ucok, warga yang melihat kejadian itu saat diwawancari oleh Kompas. Jadi debt collector ini sudah diperingatkan, jangan mangkal di sini, jangan menagih di RW sini, tapi tetap saja gitu ya. Lanjut kita baca lagi. Aksi nekat Eprianto atau Pak RW ini mengusir kedua debt collector itu divideokan oleh Ucok dan menjadi viral. Dalam video itu, Eprianto terlihat memarahi 2 debt collector karena tak menggubris omongannya untuk segera pergi. Lalu Pak RW merasa tak digubris atau disepelekan. Kemudian ia marah kepada 2 orang debt collector itu. Sudah diperingatkan tapi tidak menghormati ketua RW tersebut, debt collector ini. Nah, lanjut. Saat Eprianto marah, 2 debt collector itu tidak terima sehingga terjadi adu argumentasi atau adu bacot. Nah, Pak RW ini bilang, "Lu udah berapa kali ganggu warga gue lo?" Nah, teriak Eprianto dalam video yang direkam Ucok. Eprianto juga terlihat mendorong tubuh 2 debt collector itu karena kesal. Sementara para debt collector itu tak melawan dan memilih pergi. Awas lu ya, kena lu nanti. Ancam salah seorang debt collector kepada Eprianto sambil pergi mengendai sepeda motor. Waduh. Ya. Lanjut. Lebih lanjut, Ucok menjelaskan Jalan Kebon Baru, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara memang sering dijadikan sebagai tempat para debt collector mangkal. Ucok sebagai warga yang tinggal di daerah itu juga sempat merasa terganggu dengan kehadiran para debt collector. Ya, sebenarnya terganggu lah karena pasti ada potensi keributan dengan warga atau pengendara yang melintas, ucap Ucok. Oleh sebab itu, Ucok merasa begitu kagum melihat aksi Eprianto yang berani mengusir para debt collector secara paksa. Baru kali ini ada tokoh masyarakat yang berani. Wes ya, salut ya untuk Bapak Eprianto yang sudah berhasil mengusir 2 debt collector tersebut ya. Nah, kalau saya menyorotinya di sini nih ya, sebenarnya terganggu lah karena pasti ada potensi keributan dengan warga atau pengendara yang melintas. Nah ini ya, jadi debt collector dilarang itu karena memang memiliki potensi keributan. Jadi DC-DC ini memang berpotensi untuk memicu keributan
gitu loh ya. Udah misalkan gayanya petantang petenteng gitu kan, ngomongnya misalkan keras-keras. Jadi nggak enak gitu loh dilihatnya gitu ya. Mending yang ditagihnya tepat sasaran. Ini yang ditagihnya ternyata sudah lunas kadang tuh. Begitu kan ya, narik motor yang udah lunas. Kita kan nggak tahu gitu ya. Terus juga tarik-menarik itu kan harus melalui pengadilan. Gitu. Jadi kalau menurut saya, debt collector itu khususnya dipinjol ya. DC lapangan itu udah dihilangkan saja. Nggak boleh ada DC lapangan pinjol. Karena yang pertama tidak efektif. Yang kedua memicu keributan, memicu kekisruhan. Gitu ya. Kan gampang. Kalau orang yang sudah galbay itu jangan dikasih kredit-kredit lagi. Dimasukkan ke slik OJK. Gitu kan. Sudah toh. Nasabah-nasabah ini atau kita-kita ini tidak bisa kredit-kredit lagi. Itu resiko dari galbay. Tidak perlu adanya DC lapangan yang menagih bolak-balik di daerah kita gitu kan. Ngapain? Wong agunannya aja nggak ada, jaminannya aja nggak ada gitu kan. Nama kita juga udah jelek kok di slik OJK. Ya kalau menurut saya seperti itu saja. Ya kalau menurut saya itu simple. Ya pinjol itu pengajuan dicairin. Kalau yang bayar ya bayar, kalau yang galbay ya jangan dikasih pinjam lagi, gitu kan? Slik OJK-nya buruk, gitu. Nah lalu pinjaman yang digalbay itu pastinya sudah diasuransikan. Jadi pinjol dapat pembayaran dari asuransi tersebut, gitu ya. Di sini di SEOJK ini ya, SEOJK semua pinjol itu sangat-sangat diwajibkan atau disarankan untuk bekerja sama dengan pihak asuransi. Mari kita lihat di sini, asuransi. Nih ya. Pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Risiko pendanaan itu kan gagal bayar, gitu ya. Maka dari itu dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan, ya. Lalu nomor 7, dalam melakukan pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari OJK. Gitu ya. OJK itu sudah mengatur di nomor 7 bahwa penyelenggara atau pinjol-pinjol ini dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Nah itu, apa yang tadi saya katakan, pinjol itu simple. Pengajuan, tengok kanan tengok kiri, cair, yang bayar ya bayar, ya selamanya jadi budak pinjol, yang galbay ya diasuransikan, ya pinjamannya gitu. Oke, jadi DC pinjol, debt collector, lapangan pinjol itu memang sebenarnya harusnya dihapuskan. Khusus pinjol itu tidak ada DC lapangannya, gitu ya. Wong pinjaman online namanya kan, masa nagihnya offline, gitu kan. Harusnya kan penagihannya juga online, bayarnya juga online, gitu ya. Oke. Nah, apakah Anda setuju DC lapangan pinjol itu wajib dihapuskan? Coba tulis di kolom komentar. Jadi, saran saya untuk Anda, bagi Anda yang galbay di pinjol, untuk sementara Anda itu turunkan gengsi Anda dulu, ya. Jangan gede-gedein malu. Oke, ini untuk menyelamatkan diri Anda, ya. Nanti kalau sudah berlalu pun, ya kan, orang itu akan lupa, apalagi Andanya sukses. Ya kan, ini sudah saya buktikan. Malu sementara nggak apa-apa, yang penting jangan sampai celaka selamanya, ya kan? Semua orang itu punya masalahnya masing-masing. Jika Anda gagal bayar atau ketahuan gagal bayar, paling hanya sehari 2 hari. Terus mereka juga punya kehidupan masing-masing. Mereka juga sama, bahkan kelilit pinjol juga. Mereka juga tidak punya uang. Mereka juga disibukkan dengan cari uang, dengan masalah-masalah mereka sendiri, gitu ya. Jadi, ya kalau mau dibilang, ya ada satu kalimat yang sangat pahit sekali. Jangan terlalu pede bahwa orang-orang itu memerhatikan Anda, ya. Terkadang kita terlalu pede bahwa orang-orang itu, terlalu merhatiin kita ini adalah artisnya gitu kan, dan lain-lain gitu. Itu tidak, ya tenang aja, ya paling sehari 2 hari sudah, gitu. Oke, nah selanjutnya beranikan diri Anda, sekali saja, sementara aja, ya. Jadi pinjol itu sementara semua, oke. Turunin gengsi Anda sementara. Diteror juga sementara, nggak selamanya, ya. Nah ini beranikan diri Anda itu sementara juga, paling hanya 3 bulan saja, ya. Ketika Anda sudah memberanikan diri, terbiasa berani dengan pinjol, itu ya sudah enak kesana-sananya, sangat enak sekali. Jadi pinjol ini hanyalah masalah sementara, tidak ada ceritanya masalah pinjol itu akan selamanya, tidak ada. Oke, ingat,
penghapusan hutang telah dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya, itu hutang aja bisa dihapus, ya, apalagi pinjol-pinjol begini, gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.